Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan pagi ini, pagi yang cerah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sukacita di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan remah dan suluh kami dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, di tengah-tengah para pemirsa dimanapun mereka berada. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul dari nats kita pada pagi hari ini, 27 Januari 2022, diambil dari firman Tuhan dengan judul Shalom. Shalom. Landasan firman diambil dari Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Maka aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Yakobus 2 ayat 18. Shalom. Demikianlah pengemudi taksi menyapa saya ketika saya membuka pintu taksi yang akan mengantar saya pulang dari kantor. Saya sangat terkejut mendengarnya. Setiap hari saya naik taksi, namun baru sekali ini saya mendengar sapaan shalom dari mulut seorang pengemudi taksi. Selama hampir 2 jam perjalanan sebelum saya tiba di rumah, pengemudi taksi tersebut berbagi cerita pengalamannya menjadi seorang Kristen. Pengemudi taksi itu bernama Muji, demikian namanya. Ia menceritakan bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhannya orang Kristen. Demikian dia bercerita dalam logat Jawa yang sangat kental. Berawal dengan cerita masa kecilnya, Muji bersekolah di sebuah sekolah di Jawa Tengah. Perjumpaan Muji dengan temannya yang beragama Kristen memberi kesan yang mendalam buat dia. Temannya sering diolok-olok karena keyakinannya ini. Bahkan Muji sempat pernah meludahi temannya tersebut. Namun temannya itu tetap mau bersahabat, tetap mau bersikap baik sekali terhadap Muji. Muji pernah bertanya kepada temannya tersebut, mengapa kamu sudah saya olok-olok, sudah saya ejek-ejek, namun kamu tetap baik dan terus mendoakan saya? Apa itu ajaran Tuhan kamu ya? Si Kristus itu. Demikian Muji bertanya kepada temannya. Itu pengalaman pertama Muji. Pengalaman kedua adalah saat Muji menceritakan bagaimana ia mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan yang sekarang ia yakini sebagai penyelamat hidupnya. Ketika ia ingin mengakhiri hidupnya karena merasa frustasi dengan hidupnya yang tidak menentu, Muji mendengar suara yang memanggilnya berkali-kali. Suara itu dengan amat jelas menyuarakan kalimat-kalimat dari Yohanes 20 ayat 29 yang mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sejak hari itu, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pengalaman Muji adalah sedikit kisah bagaimana iman Kristen muncul dalam diri seseorang. Saudara dan saya pasti mempunyai pula pengalaman iman yang membuat kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Bagi saya yang menarik dari pengalaman Muji adalah bagaimana iman nyata dalam perbuatan. Teman Muji menjadi inspirasi bagi dirinya untuk merasakan cinta kasih Sang Kristus itu. Muji sendiri dengan lantang berani menyapa penumpangnya dengan kataan shalom, yang berarti dia pun mendoakan para penumpangnya untuk merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Penulis Yakobus mengajak jemaat Kristen untuk memperlihatkan iman dalam perbuatan. Iman dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang utuh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman terlihat dalam perbuatan kita. Mari saudara-saudara, dimanapun Tuhan menempatkan kita, hendaknya kita senantiasa berbagi shalom
agar setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan perjumpaannya dengan Sang Kristus, Sang Penyelamat dan Pemberi hidup itu. Soli Deo Gloria, ditulis oleh Kurniawati Abadi untuk buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Demikianlah jika kamu mengasihi seorang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran Kristus sungguh mulia. Kita diajar untuk berbuat baik, bahkan berbuat baik kepada musuh kita. Ini ditunjukkan oleh Muji, sang driver taksi tadi, kepada temannya pada waktu masa kecilnya. Sehingga pada waktu dia diolok-olok, waktu dia diejek-ejek karena berbeda keyakinan, dia tetap mengasihi temannya itu. Sehingga temannya mulai tersentuh dan merasakan kasih yang diberikan Tuhan melalui Muji, melalui temannya itu. Muji tersentuh akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga diajarkan atau dituntut atau disuruh untuk berbuat demikian melalui iman kita? Tidak cukup hanya kita berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya Kristus Sang Juru Selamat. Tapi Tuhan ingin kita juga mempraktekkan iman kita itu melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui sikap kita, tutur kata kita, dimanapun kita berada ditempatkan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan seturut dengan Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan perbuatan tanpa iman pun sia-sia. Mari, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita juga melakukan perbuatan-perbuatan baik seturut dengan iman kita dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi berkat buat semua orang di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perjumpaan kita dengan pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.